Malam yang biasanya tenang di langit Israel tiba-tiba berubah mencekam. Sirene peringatan meraung keras tanpa henti, memecah keheningan yang sebelumnya menyelimuti kota-kota besar. Suara melengking itu menggema dari pengeras suara di setiap sudut jalan, membuat jutaan warga terbangun dengan jantung berdegup kencang. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, sementara orang-orang bergegas melihat keluar jendela dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Dalam hitungan detik, suasana damai berubah menjadi kepanikan massal yang sulit dikendalikan. Di layar radar militer, titik-titik merah bermunculan dengan cepat, jumlahnya terus bertambah dari detik ke detik. Operator pertahanan yang berjaga malam itu langsung menyadari ada sesuatu yang sangat tidak biasa. Alarm internal di ruang kendali mulai berbunyi, menandakan adanya ancaman besar dari udara. Dengan mata terpaku pada layar, mereka melihat lintasan-lintasan rudal yang bergerak menuju wilayah Israel dengan kecepatan tinggi. Perintah darurat segera dikirim ke berbagai unit pertahanan karena jelas bahwa gelombang serangan besar sedang menuju negara itu. Beberapa menit kemudian, langit malam mulai dipenuhi cahaya api yang bergerak cepat. Rudal-rudal melesat seperti meteor, meninggalkan jejak panjang yang menyala terang di kegelapan. Dari kejauhan, warga yang sempat melihat ke atas hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Garis-garis cahaya membelah langit, seolah-olah malam berubah menjadi medan perang raksasa. Suasana semakin mencekam ketika beberapa kilatan cahaya muncul akibat sistem pertahanan yang mencoba menghancurkan ancaman tersebut. Penduduk di berbagai kota langsung berlari menuju bunker dan tempat perlindungan terdekat. Tangisan anak-anak, teriakan orang dewasa, dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa memenuhi lorong-lorong bangunan. Pintu-pintu besi bunker ditutup keras, menciptakan gema berat yang menambah ketegangan suasana. Banyak keluarga berdesakan di ruang perlindungan sempit, mencoba mencari rasa aman dari ancaman yang datang dari langit. Di luar, sirene masih meraung tanpa henti, seolah memperingatkan bahwa bahaya besar sedang berada tepat di atas mereka. Di pusat komando militer Israel, para jenderal berdiri tegang di depan layar besar yang menampilkan peta digital wilayah negara tersebut. Setiap titik merah di layar menandakan satu rudal yang sedang melaju dengan cepat menuju targetnya. Suasana di ruangan itu dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Para perwira saling bertukar laporan dengan suara cepat dan serius. Mereka menyadari bahwa serangan ini bukanlah insiden kecil, melainkan gelombang serangan besar yang dirancang dengan perhitungan matang dan koordinasi yang sangat rapi. Sistem pertahanan udara langsung diaktifkan dalam hitungan detik setelah ancaman terkonfirmasi. Panel-panel kontrol menyala, perintah otomatis dikirim ke baterai pertahanan yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari daratan, roket-roket pencegat melesat ke langit dengan semburan api terang meninggalkan jejak asap tebal di belakangnya. Suara peluncuran terdengar menggelegar, mengguncang area sekitar markas militer. Di udara, kilatan cahaya terjadi saat pencegat berusaha menghancurkan rudal yang melaju cepat sebelum sempat mencapai daratan. Namun, jumlah ancaman yang datang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Gelombang demi gelombang terus terdeteksi, membuat sistem pertahanan bekerja di batas maksimalnya. Beberapa rudal memang berhasil dihancurkan di udara, menciptakan ledakan kecil di langit malam. Tetapi, sebagian lainnya tetap meluncur, lolos dari intersepsi, dan terus mengarah ke wilayah padat penduduk. Ketika pertahanan mulai kewalahan, suasana di pusat komando berubah semakin tegang. Mereka tahu tidak semua serangan bisa dihentikan. Ledakan pertama akhirnya terjadi di sebuah kawasan pinggiran kota. Cahaya putih oranye menyala terang sesaat sebelum suara dentuman keras menghantam udara. Getarannya terasa hingga beberapa kilometer, membuat jendela-jendela bergetar dan alarm mobil berbunyi bersamaan. Tanah seperti bergetar di bawah kaki warga
yang masih berada di luar. Dalam sekejap, area itu berubah menjadi lokasi darurat dengan puing dan serpihan beterbangan. Tak lama berselang, ledakan lain terdengar dari arah berbeda. Kali ini lebih dekat ke pusat kota. Asap hitam pekat membumbung tinggi, membentuk bayangan gelap di bawah cahaya lampu jalan. Dari kejauhan, kilatan api masih terlihat menyala di antara bangunan. Suara siren ambulans mulai bersahut-sahutan, menembus malam yang kini dipenuhi kekacauan. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa terpaku, menyaksikan kota mereka berubah dalam hitungan menit. Warga yang berlindung di dalam bunker tidak dapat melihat kehancuran di luar, tetapi mereka bisa merasakannya. Suara gemuruh dari atas kepala terdengar seperti guntur yang tak kunjung berhenti. Setiap dentuman membuat dinding perlindungan bergetar halus, menciptakan rasa takut yang sulit dijelaskan. Anak-anak memeluk orang tua mereka erat-erat, sementara orang dewasa mencoba tetap tenang meski wajah mereka menunjukkan kecemasan. Di ruang sempit itu, waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detik dipenuhi ketidakpastian tentang apa yang terjadi di luar sana. Di jalanan yang sebelumnya ramai oleh kendaraan dan aktivitas malam, kini hanya terlihat kendaraan darurat yang melaju kencang menembus keheningan. Sirene ambulans meraung panjang, bersahut-sahutan dengan mobil pemadam kebakaran dan kendaraan militer. Lampu biru dan merah berkedip cepat, memantul di dinding bangunan dan kaca-kaca jendela yang bergetar akibat ledakan. Jalan yang biasanya dipenuhi orang kini terasa kosong dan mencekam, seolah seluruh kota menahan napas di tengah krisis yang sedang berlangsung. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis bergerak cepat menuju titik-titik ledakan yang baru saja dilaporkan. Mereka melompat turun dari kendaraan dengan peralatan lengkap, segera memeriksa area yang dipenuhi puing dan debu. Beberapa tim langsung berusaha memadamkan api yang mulai menyebar di antara bangunan yang rusak. Sementara itu, tim medis mencari korban yang mungkin terjebak atau terluka akibat ledakan. Mereka tahu bahwa setiap detik yang terlewat bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Sementara itu, di pusat komando militer, laporan baru terus berdatangan tanpa henti. Operator komunikasi menerima informasi dari berbagai wilayah yang melaporkan situasi darurat serupa. Beberapa kota lain juga mulai mengalami serangan yang hampir bersamaan. Titik-titik peringatan muncul di peta digital, menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya terjadi di satu lokasi. Para perwira mulai menyadari bahwa serangan ini memiliki jangkauan luas dan dirancang untuk menekan banyak wilayah sekaligus. Langit malam yang sebelumnya gelap kini berubah menjadi terang oleh kilatan cahaya dari ledakan dan sistem pertahanan udara. Garis-garis cahaya roket pencegat melesat ke atas, berusaha menghentikan ancaman yang terus datang. Di beberapa titik, ledakan di udara menciptakan kilatan terang yang sesaat menerangi seluruh langit. Pemandangan itu terlihat seperti medan perang yang menyala, dengan cahaya api dan asap yang terus bergerak di antara bangunan kota. Para analis militer duduk di depan layar besar, mencoba menghitung jumlah rudal yang telah diluncurkan dalam serangan tersebut. Mereka membandingkan data radar, laporan lapangan, dan informasi dari berbagai unit pertahanan. Namun, angka yang muncul terus meningkat, membuat situasi semakin menegangkan. Setiap tambahan angka berarti ancaman baru yang harus dihadapi. Di dalam ruangan itu, suasana semakin berat karena semua orang menyadari bahwa malam ini masih jauh dari kata selesai. Di berbagai rumah dan gedung apartemen, keluarga berkumpul rapat di dalam bunker perlindungan. Ruangan sempit itu dipenuhi orang-orang yang duduk berdekatan, sebagian memegang ponsel untuk mencari kabar terbaru. Anak-anak memeluk orang tua mereka dengan wajah ketakutan, sementara orang dewasa berusaha menenangkan satu sama lain. Mereka tidak tahu seberapa besar serangan yang sedang terjadi di luar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dalam ketegangan, berharap suara ledakan segera berhenti. Di luar bunker, suasana kota
berubah drastis. Suara sirene ambulans terus bersahut-sahutan di berbagai arah, menandakan banyaknya titik darurat yang harus ditangani. Lampu kendaraan penyelamat memantul di jalanan yang dipenuhi debu dan serpihan kecil. Kota yang biasanya dipenuhi cahaya toko, kendaraan, dan aktivitas malam, kini berubah menjadi wilayah krisis yang penuh kewaspadaan. Setiap sudut terasa tegang, seolah seluruh kota sedang berada di bawah tekanan yang besar. Beberapa bangunan yang terkena dampak ledakan terlihat rusak parah. Dinding-dinding retak, kaca jendela pecah berserakan di trotoar, dan beberapa kendaraan di sekitar lokasi tertutup debu serta serpihan. Di beberapa tempat, asap masih terlihat mengepul dari titik benturan. Lampu jalan yang redup menerangi pemandangan kerusakan yang membuat banyak orang terdiam ketika melihatnya. Situasi itu menunjukkan betapa kuatnya dampak dari serangan yang baru saja terjadi. Pasukan keamanan segera bergerak untuk mengamankan lokasi-lokasi yang terdampak. Garis pembatas dipasang dengan cepat, sementara petugas bersenjata berjaga untuk memastikan tidak ada warga yang mendekati area berbahaya. Mereka khawatir masih ada kemungkinan ledakan susulan atau struktur bangunan yang tidak stabil. Tim penyelamat hanya mengizinkan personel darurat memasuki zona tersebut. Bagi warga yang mencoba mendekat, petugas dengan tegas meminta mereka menjauh demi keselamatan. Di tengah situasi yang semakin genting, beberapa pesawat tempur mulai diterbangkan dari pangkalan udara. Suara mesin mereka menggema di langit malam saat satu persatu lepas landas dengan cepat. Lampu navigasi pesawat terlihat bergerak di antara asap dan cahaya dari ledakan di kejauhan. Para pilot bersiap melakukan patroli udara untuk memantau ancaman yang mungkin masih datang. Kehadiran mereka di langit menjadi tanda bahwa militer kini sepenuhnya siaga menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, siaran berita darurat mulai disiarkan ke seluruh negeri melalui televisi, radio, dan ponsel warga. Layar-layar berita menampilkan peringatan khusus dengan nada serius dari pemerintah dan otoritas keamanan. Warga diminta tetap berada di tempat perlindungan dan tidak keluar rumah sampai situasi dinyatakan aman. Informasi tentang titik-titik serangan dan langkah keselamatan terus diperbarui secara berkala. Pesan itu berulang kali disampaikan agar tidak ada warga yang mengambil risiko di tengah kondisi yang masih sangat berbahaya. Ketegangan terasa di setiap sudut kota, bahkan di wilayah yang tidak terkena dampak langsung. Udara malam dipenuhi rasa cemas yang sulit dijelaskan. Dari kejauhan, gema dentuman masih terdengar samar, seperti guntur yang datang dari horizon. Orang-orang yang berada di apartemen atau rumah mereka hanya bisa saling bertukar kabar melalui telepon dan pesan singkat. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dan tidak ada yang tahu seberapa lama keadaan ini akan berlangsung. Beberapa saat kemudian, layar radar di pusat komando kembali menunjukkan pergerakan baru di langit. Titik-titik kecil muncul lagi, bergerak cepat menuju wilayah yang sama seperti sebelumnya. Operator yang memantau sistem segera melaporkan temuan tersebut kepada para perwira yang berjaga. Suasana di ruang komando yang sempat sedikit tenang kembali berubah tegang. Ancaman yang mereka kira mulai mereda ternyata belum sepenuhnya berakhir. Operator pertahanan segera bersiap menghadapi kemungkinan gelombang serangan berikutnya. Tangan mereka bergerak cepat di atas panel kontrol, memastikan semua sistem intersepsi siap digunakan kembali. Mata mereka terpaku pada layar besar yang terus berubah menampilkan lintasan objek di udara. Setiap detik terasa sangat penting karena keterlambatan sekecil apapun bisa berdampak besar. Di dalam ruangan itu, semua orang bekerja dalam keheningan yang dipenuhi tekanan. Tak lama kemudian, roket-roket pencegat kembali diluncurkan dari berbagai titik pertahanan. Semburan api terang terlihat menembus malam saat mereka melesat dengan kecepatan tinggi menuju langit. Dari kejauhan, cahaya roket itu terlihat seperti kilatan petir yang menyambar berulang kali. Beberapa detik kemudian, kilatan ledakan kecil muncul di udara saat pencegat berhasil mengenai target. Namun, di balik keberhasilan itu,
semua orang tahu bahwa pertempuran di langit masih terus berlangsung. Beberapa rudal yang terdeteksi akhirnya berhasil dihancurkan di udara sebelum mencapai targetnya. Ledakan kecil terlihat di langit ketika sistem pencegat mengenai sasaran dengan tepat. Kilatan cahaya itu sejenak menerangi awan malam sebelum menghilang bersama serpihan yang jatuh jauh dari wilayah kota. Namun, tidak semua ancaman bisa dihentikan. Beberapa rudal lainnya tetap meluncur dengan kecepatan tinggi, terus mendekati daratan dan membuat situasi tetap berada dalam ketegangan. Tak lama kemudian, suara ledakan kembali mengguncang malam yang sudah dipenuhi kecemasan. Dentuman keras terdengar bergema dari kejauhan, disusul getaran yang terasa hingga beberapa kilometer dari titik jatuhnya rudal. Beberapa lampu jalan bergoyang halus akibat getaran tersebut, sementara alarm kendaraan kembali berbunyi bersamaan. Asap dan debu kembali membumbung ke udara, menandakan bahwa serangan masih menimbulkan dampak di berbagai wilayah. Kota-kota besar kini berada dalam status siaga penuh. Unit kepolisian, militer, pemadam kebakaran, dan tim medis bekerja tanpa henti untuk menangani berbagai laporan darurat. Jalan-jalan tertentu ditutup agar kendaraan penyelamat dapat bergerak lebih cepat menuju lokasi yang membutuhkan bantuan. Di beberapa titik, pos darurat didirikan untuk menampung korban dan memberikan pertolongan pertama. Seluruh sistem keamanan negara seolah bergerak bersamaan menghadapi malam yang penuh tekanan ini. Bagi warga yang menyaksikan malam itu, kejadian tersebut terasa seperti mimpi buruk yang benar-benar terjadi. Dari dalam bunker atau ruang perlindungan, mereka hanya bisa mendengar suara ledakan dan siren yang terus bersahutan. Waktu terasa berjalan sangat lambat ketika ketidakpastian menyelimuti setiap detik. Banyak orang saling berbagi kabar dengan kerabat dan teman untuk memastikan mereka selamat. Namun satu pertanyaan terus muncul di benak semua orang. Kapan semua ini akan benar-benar berakhir? Perlahan, setelah serangkaian ledakan dan suara siren yang panjang, langit mulai terlihat lebih tenang. Cahaya dari roket pencegat dan ledakan di udara semakin jarang terlihat. Namun, jejak asap masih menggantung di atas kota, menjadi pengingat akan malam yang penuh ketegangan. Ketika situasi mulai mereda, satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang mengalaminya. Malam itu akan dikenang sebagai salah satu malam paling mencekam dalam sejarah kawasan tersebut. Malam ketika langit berubah menjadi medan pertempuran yang tak terlupakan.